Halo ASN Berakhlak, perkenalkan nama saya Bernike Sarideo AMDGZ, berasal dari Puskesmas Medan Johor, angkatan ke-15 nomor urut 26, golongan 2C dan seorang ahli gizi. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul berorientasi pelayanan dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SSTM Kes. Materi pertama yang akan saya bahas adalah pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik yang berkualitas ditulis di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang menyatakan bahwa visi reformasi birokrasi adalah pemerintahan berkelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang berkualitas. Prinsip pelayanan publik adalah yang pertama, partisipasif, yakni pemerintah perlu melibatkan masyarakat. Di sini artinya pemerintah tidak bergerak sendiri, namun dibutuhkan dukungan maupun juga pendapat daripada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah transparan. Pemerintah menyediakan akses bagi warga negara mengetahui untuk segala hal terkait pelayanan publik. Tidak ada yang ditutup-tutupi, apalagi adanya penipuan. Kemudian responsif, pemerintah wajib mendengar tuntutan kebutuhan warga. Kemudian yang keempat, tidak diskriminatif atau tidak membedakan identitas warga. Pemerintah atau prinsip pelayanan publik yang baik adalah tidak membeda-bedakan suku, agama, ras. Kemudian yang kelima adalah mudah dan murah, mudah dipenuhi masyarakat, tidak memiliki syarat-syarat yang begitu membebani masyarakat atau bahkan syarat-syarat yang menyulitkan masyarakat, dan juga tentunya murah artinya menolong masyarakat sehingga pemerintah tidak mencari keuntungan seperti korupsi. Kemudian efektif dan efisien, yakni mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Prinsip lainnya adalah aksesibel, yaitu harus dapat dijangkau oleh warga negara, sehingga tidak hanya dijangkau oleh orang-orang tertentu, namun seluruh warga negara Indonesia. Kemudian akuntabel, pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, dan yang terakhir berkeadilan. Pelayanan publik harus adil bagi seluruh warga negara. Menurut Jamaluddin, budaya pelayanan yang baik dengan mekanisme adalah seperti berikut. Yang pertama, pelayanan baik adalah budaya pelayanan yang terbangun dengan kerja tim di dalam internal organisasi. Kemudian, budaya pelayanan yang baik yaitu memberikan pelayanan prima, yakni dengan memenuhi kebutuhan dasar pengguna, memenuhi harapan, dan menggerakkan apa yang lebih dari yang diharapkan. Oleh karena itu, pelayanan yang baik tentunya tidak hanya memberikan setengah-setengah, tetapi memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, pemberian pelayanan prima akan berimplikasi pada kemajuan organisasi. Ketika kita bisa memiliki kerja tim yang baik, yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan tidak setengah-setengah, tentunya masyarakat ataupun pengguna akan merasa puas dan memiliki banyak manfaat sehingga akan berimplikasi pada kemajuan organisasi. Yang merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas. Artinya, seorang pimpinan juga seorang ASN haruslah bisa memberikan pelayanan yang berkualitas. Kemudian yang kedua, penyediaan layanan sesuai dengan sasaran kebutuhan masyarakat. Artinya, pelayanan yang dibuat oleh pemerintah haruslah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan malah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau untuk mementingkan kepentingan diri sendiri, maupun juga yang membuang-buang daripada uang. Kemudian yang ketiga, penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dibutuhkan adanya standar operasional pelayanan yang diberikan kepada masing-masing daripada ASN yang sudah diberikan tupoksi maupun juga jabatan. Yang keempat, memberikan perlindungan bagi internal pegawai serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
maupun juga penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana. Kemudian yang terakhir adalah secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi. Apapun yang sudah dikerjakan, pelayanan yang diberikan dibutuhkan evaluasi bagi setiap ASN, bagi setiap PNS. ASN sebagai pelayan publik. Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Ini merupakan tugas-tugas ASN. Saya ulangi, pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Sebagaimana kita ketahui dalam pasal 10 Undang-Undang ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk yang pertama, melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan standar dari standar operasional masing-masing daripada pelayan publik. Kemudian yang kedua, memberikan pelayan publik yang profesional. Artinya ASN haruslah bisa menjadi pelayan publik yang profesional. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Pelayan publik seharusnya bisa mempererat persatuan dan juga bukan malah memecah belah. Pasal 34 Undang-Undang Pelayanan Publik juga secara jelas mengatur mengenai bagaimana perilaku pelaksana pelayan publik termasuk ASN dalam menyelenggarakan publik. Perilaku-perilaku itu ialah yang pertama, adil dan tidak diskriminatif. ASN harus adil dan juga tidak membeda-bedakan. Kemudian yang kedua, cermat. Kemudian yang ketiga, santun dan ramah. Yang keempat, tegas, andal, dan tidak memberikan putusan berlarut-larut. Yang kelima, profesional. Yang keenam, tidak mempersulit. Yang ketujuh, patuh pada perintah atasan. Yang kedelapan, menjunjung tinggi nilai akuntabilitas. Yang kesembilan, tidak membocorkan informasi. Yang kesepuluh, terbuka dan mengambil langkah tepat. Yang ke-11, tidak menyalahkan prasarana dan prasarana. Yang ke-12, tidak memberikan informasi salah. Dan yang ke-13, tidak menyalahkan informasi. Ke-14, sesuai dengan kepantasan. Dan yang ke-15, tidak menyimpang dari prosedur. Itu adalah perilaku-perilaku yang seharusnya dilakukan oleh ASN. Nilai berorientasi pelayanan. Yang pertama, ASN harus memiliki kode etik. Sama seperti saya sebagai ahli gizi, tentu saja ada kode etik sebagai ahli gizi. Termasuk tadi seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu salah satu kode etik daripada ahli gizi adalah tidak membocorkan informasi dari pasien. Kemudian untuk menjalankan kode etik tersebut dapat dibentuk sebuah kode perilaku. Dan yang terakhir, yang ketiga, pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Oleh karena itu, sebagai ASN, kita harus belajar untuk bisa melayani dan bukan dilayani, dan juga menjadikan prinsip melayani adalah suatu kebanggaan, sehingga kita mau dengan rela hati, mau dengan rela berkorban untuk bisa memberikan pelayanan bagi para masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik bagi para masyarakat. Kemudian yang kedua adalah berorientasi pelayanan. Pedoman ASN dalam melaksanakan berorientasi pelayanan adalah yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Apa saja itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang pertama, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Sebagai ASN, kita harus memahami bahwa kita harus mengabdi kepada negara dan juga memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Itu merupakan salah satu nilai daripada ASN, yaitu tidak boleh membeda-bedakan, melainkan memberikan tugas secara profesional kepada siapapun orangnya dan bagaimanapun kondisi kita. Kemudian yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Artinya ASN berdasarkan tupoksi maupun juga jabatan yang ia miliki. Ia harus ahli dan bukan menjadi seorang ASN yang asal-asalan, melainkan setiap tugas dan tanggung jawab dikerjakan dengan ahli sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik. Kemudian menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. ASN yang baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat harus mampu juga bekerja sama. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat. Kemudian, yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Bagaimana itu ASN yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan? Yang pertama, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Dan yang ketiga, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Dan yang terakhir ialah melakukan perbaikan tiada henti, yakni mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, seperti membuat laporan-laporan maupun juga mempersiapkan laporan-laporan kepada atasan maupun juga kepada masyarakat sehingga secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Sama seperti judulnya, yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Seorang ASN seharusnya bisa terus terus mengembangkan ide-ide maupun juga inovasi sehingga bisa dicapai kinerja maupun juga hasil yang maksimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kesimpulannya adalah citra positif ASN sebagai pelayan publik terlihat dalam perilaku melayani dengan senyum, menyapa, dan memberi salam serta berpenampilan rapi, melayani dengan cepat dan tepat, melayani dengan memberikan kemudahan bagi Anda untuk memiliki layanan yang tersedia serta melayani dengan kemampuan, keinginan, dan tekad memberikan pelayanan yang prima. Terima kasih telah mendengarkan presentasi daripada saya. Semoga bermanfaat bagi para ASN untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi para masyarakat. Terima kasih. Ya Bu, silakan Bu. Silakan Ibu, silakan duduk Bu. Baik Bu, nama anak Ibu Rafathar Ibu ya. Usianya sudah 2 tahun. Kalau boleh tahu nama Ibu sendiri siapa ya Bu? Nama saya Rasmi. Ibu tinggal di mana sebelumnya Bu? Jalan Eka Rasmi nomor 5.
Baik Bu, di sini kan memang menurut berat badan dan tinggi badan anak ibu memang sudah termasuk dalam gizi kurang. Dan karena itu perlu makanan gizi yang seimbang. Ini saya bagikan leaflet gizi seimbang ya Bu. Saya akan jelaskan sedikit, nanti leafletnya Ibu bisa bawa pulang ya Bu. Di sini apa saja kandungan gizi seimbang? Ada karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin dan mineral. Karena itu untuk bisa memenuhi gizi yang seimbang, semuanya ini harus terpenuhi Ibu ya. Ada lauk pauk, buah-buahan, sayuran, dan makanan pokok. Ibu ya, Ibu bisa bawa pulang. Terus Ibu untuk ininya konsultasi nanti Ibu bisa bawa anak Ibu sendiri ke sini ya Bu ya. Nanti kita akan konsultasi lagi melihat bagaimana berat badan dan tinggi anak Ibu. Terima kasih Bu, hati-hati Bu ya.